Hey, gue Davis. Kayak yang udah gue janjiin minggu kemarin, kali ini gue bakal ceritain salah satu pengalaman horor gue sendiri. Dan Korewa Mukashi no Hanashi. Jadi, kejadian ini terjadi kalau nggak salah pas gue kelas 4 atau 5. Waktu itu sekolah gue ngadain acara kemah gitu. Kayak biasanya, kemah diadain 3 hari 2 malam. Harusnya hari itu kita berangkat pagi. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu mundur, jadi berangkat agak siang. Dan karena berangkat agak siang, otomatis sampai di bumi perkemahan udah agak sorean. Sampai sini semua berjalan normal. Tiba di lokasi perkemahan, diadain upacara bentar, terus kita bikin tenda. Nyiapin semuanya, ya normal gitu. Tapi sempet ada satu kejadian yang bikin heboh tenda gue dan beberapa tenda di sekitar gue. Sebelum gue ceritain lebih jauh, biar gue kasih gambaran dulu kayak gimana lokasi kemah kami dulu. Jadi lokasi perkemahan kami waktu itu ada di sebuah pegunungan yang masih rimbun pepohonannya. Lokasi buat ngedirin tendanya itu model teras ring gitu. Jadi di bagian utaranya lebih tinggi, yang bagian selatannya lebih rendah. Dan karena lokasi itu emang banyak digunain buat ngecamp anak sekolah, jadi di sana ada beberapa bilik kamar mandi yang di sebelahnya ada bangunan mirip pendopo gitu. Dan kamar mandi sama pendopo itu adanya di sebelah timur tempat ngedirin tenda. Walaupun ada kamar mandi sama pendopo, tempat kami kemah itu jauh dari pemukiman penduduk. Kayak yang gue bilang tadi, tempat kemah kami itu masih rimbun pepohonannya. Bisa dibilang satu kapling tenda kesekat sama satu pohon. Jadi waktu kami ngedirin tenda, kita kan harus masang patok ya. Karena lokasi yang pohonnya rimbun, gak sengaja salah satu patok kena akar pohon. Dan kebetulan pohon itu getahnya warnanya merah. Karena waktu itu banyak yang gak tahu ya kalau ada pohon yang getahnya merah. Jadi mulai tuh kesebar berita yang aneh-aneh. Gue gak tahu ada hubungannya apa enggak sama kejadian berikutnya, tapi kejadian itu emang bikin heboh waktu itu. Udah tuh, hari pertama sebenarnya gak ada hal yang aneh sih. Cuma jadi ada rumor-rumor yang aneh gara-gara kejadian getah tadi. Oh iya, ngomong-ngomong, gue tuh anak yang menolak tidur kalau lagi di acara kayak gitu. Iya, gue tahu itu aneh. Bukannya kenapa-napa sih. Cuman gue tuh tipe orang yang susah dibangunin, jadi gue putusin buat gak tidur dari awal. Dan karena itu, selain kopi sama cemilan, gue juga bawa beberapa majalah sama kertas gambar gitu buat ngisi waktu luang gue. Kalau gue pengen baca majalah atau gambar, gue bisa keluar tenda. Toh di luar juga masih ada penerangan yang kita bikin tadi, pikir gue. Dan untungnya lagi, tenda di sebelah timur gue itu anak-anak yang emang insom gitu. Jadi ya gak sepi-sepi banget lah. Singkat cerita, malam pertama gue habisin di tenda anak-anak insom. Ngobrolin semua hal yang bisa kita obrolin. Paginya, selesai apel pagi, kita bikin sarapan ala kadarnya. Habis itu mulai tuh acara perkemahan. Ya, kalian tau lah acara kemah gimana. Nah, bedanya karena hari pertama kita hitungannya berangkat telat, acara yang harusnya dilakuin hari pertama jadi ditarik mundur ke hari kedua. Lomba, weight game, istirahat bentar, terus lanjut acara lagi. Alhasil capek banget tuh hari itu. Selesai acara itu sekitar jam 5-an kalau gue gak salah. Nah, kalau kemah gitu kan mandi kan ngantri ya. Karena ngantri, jadi ada yang nungguin sambil rebahan di sekitar tenda, ngobrol sama teman, masak. Pas gue mau mandi, gue ambil peralatan mandi di tas gue yang ada di tenda. Waktu itu, pintu tenda kan ketutup satu ya. Waktu gue lagi ngambil peralatan mandi gue, di ekor mata gue itu, gue bisa lihat kayak 3 anak kecil yang kepalanya gede. Pokoknya ukurannya gak proporsional. Kulitnya agak keabu-abuan gitu. Itu lagi tumpuk-tumpukan
ngintip dari luar pintu tenda. Pas gue nengok buat mastiin, gak ada tuh. Salah lihat kali, gue pikir gitu kan. Pas gue lanjut ambil perlengkapan, mereka ada lagi dong. Dan itu terjadi 3 atau 4 kali. Sampai temen gue tanya, "Lu nengok-nengok mulu kenapa sih, Raf?" Waktu itu gue cuman jawab, "Oh enggak apa-apa." Karena mungkin emang waktu itu gue kecapean, jadi lihat hal yang enggak-enggak. Dan gue tuh tipe orang yang kalau lihat hal yang semacam itu dan gak approaching ke gue gak terlalu masalah gitu. Singkat cerita, selesai mandi gue balik ke tenda. Gue lihat beberapa teman gue masih ngobrol di luar buat ngebahas materi api unggun ntar malam. Karena gue capek, gue pikir, wah rebahan bentar enak nih. Dan ternyata gue ketiduran waktu itu. Sampai suatu ketika, sekitar jam 11-an gue kebangun, pengen kencing gitu. Ya karena udah jam segitu dan kalau diingat acara dari pagi sampai malam itu hampir full, ya wajar aja kalau jam segitu udah sepi. Dan walaupun ada penerangan yang kita bikin, keadaan waktu itu emang cukup gelap. Kayak yang gue bilang di awal, area kamar mandi itu letaknya ada di sebelah timur area perkemahan. Kalau dari lokasi tenda gue harus jalan ke timur, ngelewatin beberapa tenda, terus jalan ke utara dikit. Waktu itu pendopo kan dipakai buat posko kakak pembina ya. Jadi gue pikir, habis acara api unggun masih rame dong pendopo. Tapi pas gue keluar tenda, ternyata keadaan bener-bener sepi. Bahkan tenda anak-anak insom yang tadinya rame, gak ada suara sama sekali waktu itu. Oh, mereka juga bisa capek ternyata, pikir gue gitu. Waktu jalan ke kamar mandi, gue papasan sama temen gue. Yang kebetulan tendanya ada di sebelah barat tenda gue. Dia cuma nanya, "Mau kemana, Ref?" "Pengen kencing gue." Pendopo masih rame gak?" Kata gue. "Masih ada yang jaga kok. Entar kalau udah selesai ke tenda gue ya. Gak bisa tidur gue." Kata dia gitu. Gue okein dong, lumayan ada temen ngobrol gitu. Udah tuh, gue lanjut jalan ke kamar mandi. Keluar dari area ngedirin tenda, harus naik tuh ke utara. Nah, di belokan ke utara itu, gue lihat asap hitam putih. Ya, jadi 2 asap gitu. Tapi itu nggak ngeblend kayak asap biasanya. Jadi kepisah gitu. Dan 2 asap itu kayak muter-muter aja di situ naik turun gitu. Dan posisinya di depan jalan deket kamar mandi. Kalau asap biasa kan dari titik A ke titik B ya. Kalau ini tuh nggak, muter aja di satu tempat, pelan gitu. Ada tuh sekitar 1 menitan gue berhenti di belokan itu cuman buat ngelihatin asap itu. Sampai, udahlah, kebelet gue. Dengan asumsi bangun tidur tuh nyawa belum ngumpul, ya udah gue lanjut jalan ke kamar mandi. Yang otomatis gue nyamperin asap itu. Dan lagi waktu itu kan habis api unggun ya. Ya bisa aja itu asap dari api unggun tadi. Ya walaupun masih kelihatan aneh sih. Dan gue jalan-jalan pas deket tambah transparan tuh asap. Nggak hilang, cuman yang tadinya pekat ini jadi lebih transparan aja. Bahkan pas gue lewatin tuh asap masih ada. Tambah yakin dong kalau itu asap, walaupun pas gue lewatin nggak ada baunya. Singkat cerita, kelar dari urusan kamar mandi, gue langsung nyamperin tenda temen gue. Dan ternyata dia udah bikin kopi. "Ini ada kopi nih, cuma nggak ada cemilannya," dia bilang. Ya udah, baliklah gue ke tenda buat ngambil cemilan sama majalah. Pas sampai tenda temen gue lagi, ternyata dia udah molor dong. Padahal baru berapa menit tuh gue tinggal. Mana gue udah bawa cemilan lumayan banyak lagi. Dia malah molor. Padahal kan yang minta ditemenin gara-gara gak bisa tidur kan dia. Ya udah, gue bawa aja tuh 2 gelas kopi yang sama sekali belum diminum balik ke tenda gue. Kayak rencana awal, kalau gak gambar-gambar ya baca majalah sambil ngabisin kopi tadi.
Itu gue posisi ada di mulut tenda, jadi badan gue ada di dalam tenda, kaki gue ada di luar dan ngadep ke selatan. Capek baca majalah, gue putusin buat gambar. Toh masih ada kopi ini. Tapi karena gue bingung mau gambar apa, gue lihat-lihat sekitar, ala-ala cari inspirasi gitu. Sampai gue lihat di satu pohon, itu ada kayak daun jatuh gitu, warnanya putih. Tapi sekitar jarak setengah tinggi pohon tempat daun jatuh itu, gue lihat daun itu kayak kegulung naik lagi. Kan daun itu gue liatin terus ya. Nah, waktu gue lihat daun itu naik, di salah satu cabang pohon gue lihat ada sosok pakai dress putih, rambutnya panjang nutupin muka, duduk di cabang pohon tempat daun itu naik tadi. Tapi jujur aja, walaupun rambut sosok itu nggak nutupin mukanya, gue tetap nggak bisa lihat mukanya karena posisinya lumayan jauh dari tenda gue. Lama tuh gue ngeliatin sosok itu. Itu beneran gak sih? Jangan-jangan gue halu lagi nih. Pikir gue gitu. Nah, belum selesai sama sosok itu, tiba-tiba kedengeran tuh suara kayak pohon disibak gitu. Suaranya dari arah utara timur tenda gue. Kalian pernah nonton Jurassic Park gak sih? Nah, suaranya tuh kayak gitu. Kayak dinosaurus gede yang lagi ngelewatin pepohonan gitu. Dan iya, itu diikutin sama suara tapak kaki yang gede. Jalan dari arah utara ke selatan. Refleks dong gue nengok ke arah asal suara. Dan kalian tahu gue lihat apa? Sosok hitam gede lagi jalan sambil nyebakin pohon gitu. Kalau digambarin, sosok itu tuh kayak manusia yang tingginya gak masuk akal. Sosoknya tuh hitam pekat. Tangannya lebih panjang buat proporsi manusia. Kira-kira panjangnya sampai sedenggulnya. Kalau buat mukanya, gue gak tahu. Karena saking tingginya, penerangan sekitar tenda gak nyampe sampai ke bagian kepalanya. Gue baru bisa lihat full badannya kayak gimana, itu pas dia udah ngejauh ke arah selatan. Yang jaraknya cuma beberapa pohon dari sosok putih itu tadi. Dan itu yang bikin gue tahu, kalau sosok hitam tadi tingginya itu lebih sedikit dari pohon-pohon sekitarnya. Bisa dibayangin lah ya, tinggi pohon di pegunungan tuh kayak gimana. Gue liatin terus tuh, sampai sosok hitam gede itu ngilang di kegelapan. Sosok putih itu masih ada di tempat yang sama. Sampai, Rev, lu ngapain sih? Tutup tendanya apa? Dingin tahu. Salah satu temen gue ternyata kebangun. Gara-gara kedinginan katanya. Tendanya gue buka. Ya oke, karena gue pikir gue juga udah banyak lihat malam itu. Gue masuk tenda terus, gue tutup pintu tendanya. Dan temen gue masih duduk sambil kucek-kucek mata tuh. Belum. Gue belum merasa takut waktu itu. Gue masih sempet cerita sama temen gue. Tadi gue lihat apa aja. Dia yang kayak, apaan sih? Jangan cerita yang kayak gitu dong. Ya, gue kan nggak tahu ya. Kalau di tempat kayak gitu nggak boleh cerita yang aneh-aneh. Oh ya, dan karena gue tutup pintu tendanya, di dalam tenda jadi gelap tuh. Tapi nggak benar-benar gelap banget. Cuman beberapa spot aja yang gelap banget. Dan kalian tau lah, tenda anak-anak kalau tidur pada gimana, random gitu. Kepala di mana, kaki di mana. Tapi waktu itu gue tahu siapa tidur di mana, sebelahnya siapa, posisinya gimana. Gue tahu karena gue emang sempet lihat. Kayak si A tidurnya di sebelah C, palanya di sana. Si M kakinya ke muka si I lah. Ya kayak gitulah pokoknya. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari semua hal yang bikin ngakak, pandangan gue ketuju di salah satu spot gelap tempat temen gue tidur. Sebut aja namanya F. Dan posisi si F ini pas di seberang gue. Beberapa detik gue liatin, di spot gelap itu gue lihat kepala si F, tapi posisinya tuh ada di atas dadanya si F. Kayak gimana sih? Orang tiduran, terus ditaruh kepala di atas dadanya gitu loh. Harusnya di spot gelap itu gue gak bisa lihat apa-apa. Tapi gue tahu si F nih tidurnya kepalanya mepet di dinding tenda. Soalnya pas gue nutup pintu tenda, gue sempet lihat
Dan nggak mungkin juga kalau si F geser. Soalnya gue lihat kaki si F itu ada di mana. Jadi gue tahu kalau dia geser. Tapi itu enggak. Dan yang bikin aneh tuh bukan cuma posisi kepalanya. Kayak yang gue bilang tadi, spot itu tuh benar-benar gelap. Anehnya tuh kepala itu malah kelihatan jelas. Hitam pekat. Tapi jelas-jelas dia punya muka kayak temen gue. Waktu itu gue lihat semua bagiannya itu hitam, kecuali matanya. Itu kayak merah nyala gitu. Dan kalau gue asumsiin, dia lagi ngeliatin gue. Lihat-lihatan tuh kita. Mau ngapain nih sosok? Gue pikir gitu kan. Di sisi lain, teman gue yang bangun tadi bingung. Karena gue tiba-tiba diem terus ngeliatin satu titik itu. Kenapa lagi lo? Kata dia. Lo beneran pengen tahu? Jawab gue tanpa nengok. Belum dijawab, gue timpalin lagi tuh. Gue lihat kepalanya si F, tapi posisinya ada di dadanya. Terus matanya merah. Pas gue bilang gitu, mata dari kepala ini melotot ke gue. Dan ternyata teman gue juga lihat hal yang sama. Tapi bedanya matanya biasa aja, nggak merah kayak yang gue lihat. Di kejadian itu, gue masih sempat-sempatnya minta senter terus gue senterin tuh kepala. Dan pas gue senterin, hilang. Nggak ada. Yang kelihatan cuman dada temen gue. Pas gue matiin senternya, udah nggak kelihatan tuh sosok. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue malah jadi ngerasa merinding waktu itu. Harusnya kan lega ya. Dan gue cepet-cepet nyoba tidur waktu itu. Gue tutup rapat mata gue. Sampai tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Kedengeran kayak ada kayu patah. Dan lagi-lagi itu berasal dari timur utara tenda gue. Gue yang tadinya takut, jadi penasaran sekarang. Soalnya suaranya tuh bener-bener keras. Sampai-sampai beberapa orang dari sekitar asal suara itu keluar dari tendanya buat ngeliatin. Pas udah di luar tenda, ternyata tenda sebelah gue, tenda tempat anak-anak insom tadi, itu kejatuhan patahan cabang pohon yang lumayan gede. Dan dari kejauhan kelihatan kakak pembina lagi lari ngedeketin arah suara itu. Sampai di lokasi, panik tuh kakak pembina. Takutnya nih anak-anak kan kenapa-kenapa gitu ya. Soalnya cabang pohon ini benar-benar gede. Kalau orang dewasa ketimpa, pingsan kali itu. Pas dicek, ternyata anak-anak insomni nggak ada di tendanya. Wah, tambah panik tuh. Yang harusnya lega mereka nggak kenapa-napa, malah jadi, wah kemana nih anak-anak? Karena dirasa keadaan nggak kondusif lagi, semua peserta kemah diungsiin ke pendopo. Beberapa kakak pembina ngejagain anak-anak, sisanya nyariin anak-anak insom tadi. Dan karena dijadiin satu, alhasil nggak ada yang tidur malam itu. Dan usut punya usut, ternyata nggak cuma gue doang yang digangguin malam itu. Katanya ada yang digangguin pocong, ada yang diikutin suara langkah kaki gitu. Terus ada yang lihat kayak cahaya lampu LED itu masuk ke salah satu bilik kamar mandi yang seharusnya kekunci. Dan masih banyak lagi. Singkat cerita, sekitar jam 2-an, muncul nih anak-anak insom berdelapan dari arah utara. Dan dengan santainya bilang, "Weh, ngapain nih pada di pendopo?" Alhasil karena ketahuan, mereka dimarahin nama kakak pembina. Dan usut punya usut, mereka itu ternyata semalam jalan-jalan sok-sokan uji nyali gitu. Malam berlalu, dan paginya kita siap-siap buat pulang. Kita kemasin semua barang-barang biar nggak ada yang ketinggalan. Ya, yang ketinggalan cuma satu. Patok yang nancep di akar pohon itu. Karena emang nggak bisa dicabut, ya terpaksa kita tinggal. Dengan ketakutan, ntar kalau gara-gara patok itu kita diketin gimana? Tapi ya mau gimana lagi kan? Emang gak bisa dicabut. Pulang dari bumi perkemahan, gue main ke rumah sepupu gue. Sampai di sana, tiba-tiba tante gue tanya, di sana lihat apaan aja? Padahal gue sama sekali belum cerita sama orang rumah.
Ya udah, gue ceritain kejadian yang terjadi sama gue. Dan tante gue cuma bilang, oh, untung gak ada yang kesurupan. Jadi itu adalah salah satu pengalaman gue waktu kemah. Semoga itu bisa menghibur kalian. Makasih yang udah nonton. Stay safe wherever you are. Dan tuh ya.